Saya pakai Vivo V29 ini udah sebulan dan ternyata ini memang bukan HP gadungan. Performanya beneran oke, nggak cuma pengakuan. Setelah saya pakai selama 1 bulan, sekarang saya mau berbagi pengalaman ke kalian. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan alasan. Selamat menonton yang diperkuda jabatan. Wah, jadi nyanyi. Jadi ini adalah Vivo V29 yang kemarin sempat kita compare sama Xiaomi 13T sama iPhone 11 juga karena range harganya sama. Tapi di video kemarin kan saya cuma ngebahas beberapa komparasi dari ketiganya, entah dari spek, performa, dan hasil kamera. Dan saya belum sempat ngebahas secara detail gimana pengalaman saya pas pakai HP-nya. Dan di video kali ini saya akan share kepada kalian pengalaman saya sekitar 1 bulan lebih menggunakan Vivo V29. Jadi si Vivo V29 ini saya pakai sebagai second daily driver saya. Ya kadang saya gunakan untuk kontak-kontak brand lewat WA, terus juga scrolling TikTok dan juga Reels untuk lihat apa tren sekarang lalu saya implementasikan ke YouTube-nya DKID. Kadang juga saya pakai buat mantau sosmednya anak-anak, mereka ini lagi ngapain, terus buat foto-foto juga, dan kalau saya bosen, kadang juga saya gunakan untuk main game. Karena kalau misalkan main game di HP kedua dengan nomor yang nggak ada orang tahu, itu enak. Kalau main game nggak ada yang ngeganggu, nggak ada telepon, nggak ada WA, jadi lebih enak. Kalau dipakai untuk sosial media, biasanya saya buka Reels atau TikTok untuk liatin tren-tren apa yang lagi hype dan saya implementasikan ke video DKID. Dan nggak ada masalah sih, walaupun kelasnya bukan flagship, tapi layarnya udah 120Hz dan biasanya di bagian setting itu saya lock di 120Hz. Sebenarnya dia ada 3 pilihan, ada auto, ada yang 60Hz juga kalau pengen hemat baterai. Tapi karena baterainya si Vivo ini awet-awet aja, jadi saya lock di 120Hz biar pengalaman sosmed dan scrolling itu lebih responsif dan juga lebih nyaman. Layarnya juga udah OLED dengan 1 billion color, ya konten apapun dilihat layarnya ini jadi lebih tajam apalagi kalau kontennya HDR. Kontrasnya juga jadi terlihat lebih realistis, tapi sayangnya ada beberapa apps yang nggak support sama refresh rate-nya yang 120Hz. Di Facebook dia bisa sih 120Hz, terus e-commerce kayak Lazada, Topet, dan juga Shopee itu juga bisa jalan di 120Hz, jadi kalau scrolling untuk belanja enak. Instagram juga bisa 120Hz, YouTube-nya juga bisa 120Hz, TikTok yang nggak bisa, dia masih di 60Hz. Kalau digunakan untuk WhatsApp, supportnya di 90Hz. Pas main TikTok, YouTube Short ataupun Reels itu kan biasanya ya karena video vertikal ya, jadi dipegangnya dengan satu tangan. Dan Vivo V29 ini kalau kita pegang dengan satu tangan, karena layarnya curve jadi masih nyaman. Karena ya secara dimensi nggak terlalu kerasa tebel dan Vivo V29 ini punya bobot yang sebenarnya lebih berat ketimbang Vivo V27 yang ada di 180 gram. Sekarang nambah bobotnya jadi 6 gram, jadi totalnya 186 gram. Tapi kalau kita gunakan untuk real use-nya, 6 gram sih sebenarnya nggak terlalu berat ya. Enteng-enteng aja kalau kita pegang dengan satu tangan. Terus untuk sertifikasi IP rating di Vivo V29 ini juga udah ada sekarang dengan IP54 yang tahan debu dan juga cipratan air. Tapi yang perlu diperhatikan, nggak semua orang itu suka HP curve kayak gini. Karena dipegang itu kayak agak licin gitu. Jadi saran saya sih pakai case aja, karena kalau misalkan dipegang terus jatuh kan layarnya curve ya. Jadi ya agak ngeri-ngeri sedap. Kalau misalkan pakai case nggak selicin ketika dia nggak pakai case. Oh ya, layarnya ini kita bisa set screen colornya. Ada 3 pilihan seperti biasa. Tapi kalau saya sih pakainya biasanya yang standar. Karena kalau saya preview video editing di sini, warnanya sih memang nggak sama persis dengan apa yang ada di monitor saya. Tapi paling nggak warna yang standarnya ini udah paling mendekati lah di antara ketiganya. Karena kalau saya pilih yang Pro, jadinya terlalu flat. Kalau saya pilih yang color bright, colornya itu terlalu dendang. Terus di Vivo ini kedapatan visual enhancement juga yang bisa ngebuat katanya gambarnya realistis. Tapi jujur saya nggak bisa ngelihat bedanya ketika fitur ini saya aktifkan dan saya nonaktifkan. Kayak sama-sama aja. Walaupun saya udah puter konten yang HDR, tapi di mata saya kayak sama aja gitu kontrasnya. Eye protection juga ada, tapi biasanya saya pakai ketika saya mau tidur, ketika lampu kamar saya itu gelap total dan cuma HP-nya aja yang nyala biar mengurangi radiasi. Dan update dari Vivo V27 sebelumnya, kalau dari sisi layar, si Vivo V29 sekarang resolusinya lebih gede. Dengan 1260 x 2800 dan kepadatan pixelnya itu di 453 ppi. Tapi kalau secara desain ya ada bukan upgrade sih ya, kayak semacam racikan baru. Jadi istilahnya itu rebranding gitu. Karena
karena form factornya masih sama, cuman yang membedakan sekarang Aurora Lite-nya itu ada di bawah dan flash-nya ada di atas. Tapi bingkai kameranya dan form factornya itu masih agak-agak mirip. Kameranya juga nggak ada perubahan yang terlalu gimana, dengan kamera utamanya tetap 50 megapiksel tapi beda sensor. Kalau Vivo V29 itu pakai sensor Samsung ISOCELL GN5, sementara di Vivo V27 pakai Sony IMX766. Terus lensa makronya sekarang hilang jadi depth 2 megapiksel, yang 2 megapiksel menurut saya juga gimmick aja sih ya. Ya anggap aja lensa bonus lah, karena saya pribadi sebulan ini jarang pakai lensa itu. Kalau untuk hasil kameranya tipis-tipis lah sama Vivo V27. Walaupun beda sensor tapi tuningannya masih sama. Karakternya masih Vivo banget dengan sedikit warm, skin tone jadi lebih mulus, dan perbandingan antara ultrawide, wide, dan zoomnya kalau kondisi cahaya cukup nggak ada perbedaan. Untuk low light, asalkan cahayanya melimpah, tetap nggak ada masalah, gambarnya tetap kelihatan tajam, detail, sharpeningnya bagus, warnanya pas, nggak terlalu oversaturated. Pengalaman saya perihal kamera di Vivo V29 ini selama 1 bulan lebih, ketika lensanya kotor, sayangnya dia nggak ada notif. Biasanya kan ada notif kalau misalkan lensanya ketutup atau kotor kita disuruh bersihin. Di Vivo ini enggak. Dan kalau misalkan kita foto low light dan lensanya kotor, hasil fotonya itu banyak flare dan udah kayak iPhone hasilnya. Kalau untuk foto portrait menurut saya udah cukup bagus, walaupun nggak seartistik Xiaomi 13T, tapi dia clear, mendekati warna natural, dan bokehnya masih pas. Saran saya kalau pakai Vivo V29 ini di mode portraitnya jangan point shoot. Point shoot itu yang langsung Face ID-nya ke detect, jepret gitu. Itu hasilnya bagus ya, tapi kurang oke. Bakal lebih oke kalau misalkan kita lock zoom dulu, terus kita adjust exposure. Kita turunin exposure-nya dikit, karena hasilnya bisa lebih artistik kayak foto di bawah ini. Terus karena dia ada fitur Aurora Light, jadi kalau misalkan kita gunakan untuk foto portrait low light, itu ada perbedaannya sih ya. Kayak foto ini, itu saya foto di gudang yang low light. Hasil pertama yang tanpa Aurora Light ya masih dapat sebenarnya, tapi skin tone-nya jadi agak gelap. Kalau misalkan pakai Aurora Light, skin tone-nya jadi lebih terangkat, lebih terang, dan lebih bagus hasilnya. Selfie kamera kalau secara default skin tone bakal lebih mulus ya, standarnya Vivo lah ya. Tapi yang saya suka HDR-nya masih oke kalau nggak terlalu overexposure. Kayak di foto ini bagian belakang jendela pancaran sinarnya masih ada teksturnya, nggak terlalu flat. Terus ketika saya foto dengan background fasad dan juga langit, fasadnya itu masih kelihatan. Biasanya kalau fasad putih ke langit putih, jadinya itu kayak terlalu overexposed dan flat, objeknya jadi hilang. Dari sisi performa, kalau dibilang ada update dari Vivo V27 ke Vivo V29, enggak juga sebenarnya. Karena Vivo V27 pakai Dimensity 7200, Vivo V29 pakai Snapdragon 778G yang sebenarnya ini kelas chipset yang sama tapi beda vendor aja, MediaTek dan Snapdragon. Terus kalau caranya performa aja ya, Vivo ini bukan harga yang paling oke di Snapdragon 778G, karena kalau kita lihat di pasaran ada X5 Pro yang harganya saya cek itu sekitar 3,5 sampai 4 juta, dia juga sama pakai Snapdragon 778G. Tapi kalau kita lihat soal kamera, desain, layar, Vivo lebih unggul sih ya. Kalau performanya mirip-mirip sama Poco X5 Pro dan juga Vivo V27, ya Dimensity secara angka emang lebih unggul karena max clock-nya ada di 2800 MHz, Vivo V29 di 2400 MHz. Antutu 10 skornya di Vivo V29 itu sekitar 600.000 poin, sedangkan Vivo V27 dengan Dimensity 7200-nya ada di 700 ribuan poin. Untuk tingkat kestabilan chipsetnya, si Snapdragon 778G di tuningannya Vivo V29 ini juga masih oke, karena ketika kita tes pakai CPU throttle selama 30 menit dia nggak pernah ada performanya itu yang di bawah 80%, jadi masih hijau semua. Di Geekbench 6 juga aman dengan single core-nya itu 1023, multicore-nya dapatnya di 2966 poin. Terus ketika kita tes di Wildlife Stress Test, kita loop sebanyak 20 kali, stability-nya juga dapat skor yang tinggi ya, di 99,1%, dan di Wildlife Extreme Stress Test juga tinggi dengan 99,7%. Jadi kalau secara performa memang dia nggak sekencang Dimensity 7200, tapi dia lebih efisien, nggak throttle. Jadi gimana performanya ini kalau kita gunakan untuk main game? Kita coba dulu di game seperti biasa, yang ringan-ringan dulu lah ya, game Mobile Legends. Mobile Legends dengan grafiknya ada di high, refresh rate-nya juga ada di high, dia nggak ada masalah sama sekali. Dengan FPS-nya itu bisa bertahan dan juga stabil di 60 FPS. Tapi sayangnya untuk PUBG dia belum kebuka smooth extreme ya, kebukanya itu smooth ultra, jadi stabilnya di 60 FPS. Sebenarnya kalau misalkan bisa kebuka di smooth extreme, saya yakin 90 FPS juga masih aman-aman aja di Vivo V60
V29 ini. Kalau untuk CODM dengan grafiknya low nggak ada masalah juga, dia bisa stabil di kisaran 60 fps, angka terendahnya itu ada di 48 fps. Dan kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact dengan grafiknya lowest, average fps dia bisa dapat 44 lah, dan angka terendahnya itu masih angka aman juga dengan fps-nya ada di 33, nggak ada di bawahnya. Terus Genshin Impact ini kalau misalkan kita mau berkorban pakai cooling, walaupun main game pakai cooling itu nggak enak karena ada yang ngeganjel, tapi performanya bisa lebih oke dengan average fps-nya itu ada di 50 fps dan angka terendahnya itu ada di 35 fps. Jadi kalau angka terendahnya ya nambah sekitar 2 fps lebih tinggi, tapi untuk average-nya lebih bagus dengan 50 fps. Tapi dengan efisiennya si Snapdragon 778G di tuningannya Vivo V29 ini, baterainya sebenarnya secara kapasitas 4600 mAh bukan 5000 mAh, tapi yang aneh di Vivo V29 ini awet baterainya. Dengan YouTube 30 menit dia itu berkurang cuma 3%, TikTok 30 menit juga 3%, Genshin Impact 30 menit itu cuma 9%. Biasanya di HP-HP lain yang 5000 mAh itu bisa 10, bahkan ada yang 12%. Ini 9%. Terus kalau kita gunakan untuk video playback dia bisa 21 jam lebih. Jadi kalau soal baterai, Vivo ini awet. Charging time-nya sekarang juga dapat upgrade. Kalau di Vivo V27 itu 66 watt. Nah, di Vivo V29 itu dapatnya 80 watt super fast charging. Dengan waktu pengecasannya 0 ke 50% itu cuma butuh waktu sekitar 17 menit. Kalau 0 ke 100% 50 menit. Loh, kok nggak imbang ya hitungannya? Harusnya kan di bawah 50 menit. Karena memang dia ada proteksinya. Jadi ketika menyentuh 80% chargingnya ini akan melambat sendiri. Menyentuh 100% dia akan cut off sendiri. Biar baterainya lebih awet dan nggak cepet panas. Ya, itu tadi adalah pengalaman saya pakai HP ini selama 1 bulan lebih dan aman-aman aja sih. Kalau untuk kamera selera sih, tapi di harga yang mirip-mirip saya lebih suka kameranya Vivo X80 yang sebenarnya bukan komparasi yang adil sih ya, karena itu flagship, ini mid range, tapi kan harganya sekarang mirip-mirip ya. Atau Xiaomi 13T yang co-engineered by Leica, tapi di harga 5 jutaannya sekarang ini kalau beli HP karena kamera, dia masih aman-aman aja. Kamera depannya juga bisa 4K 30 fps dibandingkan kompetitornya yang cuma bisa 1080p 30 fps. Kamera memang nggak ada peningkatan yang gimana dari Vivo V27, ya bagus, tapi kalau punya Vivo V27 dan butuhnya kamera, menurut saya sih nggak perlu upgrade ya. Tapi kalau pengen layar yang resolusinya lebih gede, ngecasnya lebih cepat, ada sertifikasi IP54, desainnya lebih bagus, ya oke aja untuk upgrade ke Vivo V29. Dan harga barunya Vivo V27 itu saya cek masih mirip loh dengan Vivo V29 ini, sekitar 5 jutaan. Tapi di seri Vivo V27 itu nggak ada varian lain. Kalau Vivo V29 ada yang 12GB 256 dengan kita harus nambah sejuta. 6 jutaan. Kalau butuhnya multitasking, butuh RAM gede, oke sih. Tapi pengalaman saya 1 bulan pakai Vivo V29 ini dengan RAM yang 8GB untuk multitasking, itu pun masih aman-aman aja sebenarnya. Karena namanya lumayan ya, sejuta. Tapi saya pengen tahu deh buat kalian yang punya Vivo V27, kalian bakal upgrade ke Vivo V29? Atau kalau kalian punya uang 5 juta, kalian bakalan beli Vivo V27 atau Vivo V29? Atau nambah sejuta lagi Vivo X80? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.